Nah, kita sudah terlanjur menjadi orang yang bukan desa tapi juga belum kutha. Jadi kita ini sedang tanggung dan Anda harus mengambil keputusan mulai hari ini, belajar mengambil keputusan yang tepat. Pertama sebagai diri sendiri, kedua untuk keluarga Anda, ketiga kalau memang diperlukan kita harus punya pengambilan keputusan yang sifatnya lebih luas sampai ke tingkat bangsa dan negara. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah landasan-landasannya, Mas. Misalnya sistem keuangan. Sing jenenge dhuwit iku nek kon koyok remi, teplek apa gaple, iku nganggo kertas kalau nek. 5.000 ya, tapi jane mek utawa anu apa jenenge korean iki lho sak beteng iku dianggap 10.000 misalnya ngono lho. Jadi uang yang dia bilang ilusi tadi itu sebenarnya adalah nek matematik itu X dan Y. Jadi bukan angka yang sebenarnya, bukan barang yang sebenarnya, dan bukan kekayaan yang sebenarnya. Nah, ini yang dianut oleh sistem keuangan internasional karena memang sudah dikendalikan dan di-brainwash sedemikian rupa sampai tingkat setiap negara tidak mungkin mengelak lagi, kan gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah ada dua sistem yang lain. Yang dulu tradisional adalah sistem barter, sistem tukar menukar barang. Bisa saja Anda di sebuah desa, asalkan Anda punya putaran ekonomi sendiri, dihubungno dhewe cilik-cilik, dan yang bikin bangsa Indonesia hidup itu sebenarnya karena rakyatnya masih punya putaran-putaran sendiri. Ada pengaruh terhadap pengaruh dari dolar naik turun, ada pengaruhnya, tetapi persentase pengaruhnya masih kalah sama putaran orisinal dari ekonomi rakyat. Jadi misalnya kalau masih ada pasar tradisional itu masih lumayan. Tapi kalau pasar sudah mulai dibakar, bukan terbakar loh ya, itu dibakar untuk supaya Anda semua terlibat di dalam sistem keuangan yang dibangun secara global tadi itu. Yang sudah direncanakan sebenarnya embrionya sejak 700 tahun, kemudian pasca politik etis, ya, kemudian disempurnakan menjelang, kalau Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi itu rutenya sudah sangat jelas dan Anda tidak perlu mengutuk itu dan tidak perlu mendramatisir itu. Anda cukup berpikir, mempelajari itu semua secara seksama sehingga Anda besok mampu melakukan minimum Anda dan keluarga Anda mandiri. Minimum awakmu duwe kebon dhewe cilik, wis apa sing gak perlu tuku, misalnya lombok gak perlu tuku, kubis gak perlu tuku, tak apalah habis turute. Jadi meningkatkan kemandirian keluarga Nah itu yang perlu difikirkan supaya kalau bebas dari pengaruh keuangan dunia tidak bisa, tapi menguranginya bisa, gitu ya. Sama dengan judi dan zina itu tidak bisa diberantas, tapi mengurangi bisa. Kalau teori kita di Joli dulu, saya memberantas pelacuran tidak bisa, mengurangi juga harus kerjasama sama Bu Risma, ya. Tapi kalau menjamin bahwa keluarga saya tidak akan menambahi jumlah pelacur, insya Allah bisa. Ngono ya, jelas ya. Ada 3 level ya. Anda juga begitu. Nek aku bebas pengaruh dolar dan sistem keuangan dunia gak iso. Nek aku berantas aku juga iso. Tapi nek aku memastikan bahwa aku iso urip, aku duwe Gusti Allah, aku duwe alam, aku duwe rezeki, aku duwe rahmat min haitsullah tasib, aku duwe kabeh, insyaallah dengan pertolongan Tuhan saya tetap bisa hidup tanpa negara pun. Dan sudah terbukti di Indonesia sebenarnya negara ini tidak punya peranan penting sama sekali terhadap kehidupan rakyat, bahkan mereka mengurangi kemampuan rakyat. Upama gak negara, rakyat jauh lebih makmur dengan perjanjian-perjanjian horizontal di mana-mana seperti negeri Madinah dulu. Sebenarnya aslinya, oke. Nah, barter ya gak mungkin saya kira, rodoan. Ya apa sepeda motor dijolno apa? Mosok dijolno pari 10 ebor. Ya gak iso wisan. Barter juga sudah mustahil. Tapi dalam jangka panjang kan sebenarnya sudah lama orang-orang aktivis Islam menawarkan sistem dinar. Jadi kalau bisa besok-besok itu keuangan, jadi setiap mata uang itu seharga barangnya, itu benar-benar seharga angkanya. Jadi nek ono koin 10.000 itu benar-benar barangnya bernilai 10.000. Itu relatif akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Nek saya kira agak
Iku pokoknya kertas dicetak seret, nek digambari kethek 10.000, nek gambari bedes 20.000 lah ngono. Itu mek apen-apen, itu yang dia sebut tadi. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Gak kelakon awakmu, gak apa-apa anakmu, gak kelakon anakmu, gak apa putumu, gak kelakon sampai akhirat, gak masalah. Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu, bukan hasilmu. Kamu menanam padi, yang di pahala itu adalah kamu menanam dan memeliharanya. Kamu tidak panen karena hama, tidak panen karena banjir, tidak masalah di mata Allah. Kamu pasti diberi gantinya, dan kamu tidak disalahkan Allah hanya karena tidak panen. Tapi kamu pasti disalahkan Allah kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman. Mohon ini jadi prinsip hidup kita. Makanya Anda tahu, saya ini 40 tahun ngene terus iku gak tahu panen. Kata laporan, ayo. Sementara nek kate dadi wali kota ngene tok ping 3 ping 4 kepethuk langsung panen dadi wali kota. Dadi presiden mek blusukan rono blusukan rene iki duwe APBD barang. Nah aku blusukan duwe sapa? Dan aku gak kepingin panen kate lapokon. Aku sembahyang gak kepingin swarga. Aku sembahyang mergo aku cinta Allah, aku tergantung Allah. Perkara Allah kate lapo monggo sak karepe. Ngaku nganut karo Allah lillahi ta'ala, jare lillahi ta'ala. Gak ono komane lillahi ta'ala iku, gak ada koma lillahi ta'ala koma asal swarga lho. Kadek koma-koma iku apa? Akhirnya koma uripmu. Ngono rek ya. Oke. Jadi mungkin tidak tercapai enggak apa-apa Mas, tapi sistem dinar itu pelajari. Pelajari. Kan Anda bisa suatu hari membuat komunitas yang pakai itu. Iso. Iso. Ada Allah. Jadi nomor 1 tauhid beres, tauhid itu harus beres. Jadi kalau kamu sekarang bertengkar antar golongan iki bid'ah iki, ahwa iki, udemos iki, pemungutan suara macam-macam, itu semua tidak akan berlaku kalau tauhidmu bisa dipercaya. Jadi saya itu mau dielek-elek kayak apapun di internet, di YouTube, dimanapun sakarepmu, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan bahwa saya anti tauhid. Dan sepanjang saya tetap bertauhid ilallah, kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya. Kamu tidak akan bisa menembak saya. Saya sudah hidup di segala zaman, sejak zaman Bung Karno, dan tidak tersentuh oleh siapapun kecuali Novia. Ya apa sing oleh situ iku tok ya. Itu ya Mas ya. Jadi ini tolong pelajari. Jadi ojo sedih kon soal dolar, ojo sedih soal apa-apa. Kon iso apa? Anakmu meneh-meneh ya apa? Mulai kayak diciptakan cuaca. Tolong berpikir cuaca. Anda semua itu melok masuk angin kabeh, dan yang bikin cuaca itu di sana, tidak di sini. Termasuk presidenmu itu demam, flu, watuk, gak karu-karuan bentil. Karena dia ikut atmosfer yang diciptakan, yang dia sebut tadi. Nggak usah sebut Yahudi internasional, wis ro kabeh. Itu ya. Ini yang soal keuangan. Terus mari ngono siji menanan ono sing perlu saya respon. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Jogja ada konflik mengenai keraton segala macam. Dari dulu itu saya tidak mau ngurusin babalah Jogja kate ngene kae ngono bah buwono bah bawono padha ae wonge ya ngono iku tok. Yang penting adalah kita mengambil pelajaran bahwa Indonesia ini suatu hari harus melakukan revisi atas tata negaranya. Kita ini adalah bangsa yang membunuh potensi kita sendiri secara politik, secara kebudayaan, dan secara macam-macam. Jadi misalnya, mana ada negara Eropa yang pakai demokrasi? Spanyol itu kerajaan, Belanda kerajaan, Denmark kerajaan, Inggris kerajaan. Lah kok gaya kon republik itu? Gayamu republik. Saya bukan tidak setuju republik. Kalau memang republik, kamu harus tahu pilarnya. Aku sudah bikin pilar negara ini untuk masa datang. Sebab pilarnya saya ini salah. Cuman ya apa kata tak salah no wong sing gawe gak paham. Ya apa kon iso ngandani wong sing gak paham? Kan gak iso. Gak iso wong dhek yo gak paham. Di Indonesia ini kan emas bisa dibatukan dan batu bisa dianggap emas, betul enggak? Karena tidak pernah jelas antara emas dan batu, maka permainannya akik semua. Nah, dan akik menggembirakan orang, bisa jadi kompensasi, tapi sebenarnya harus Anda lihat itu
itu apa namanya itu clue atau gejala dari apa? Karena Allah itu memberi amsal-amsal, mudah-mudahan bukan klinik, mudah-mudahan itu petunjuk Allah. Setiap kali Allah memberi petunjuk, Anda jangan pernah meremehkan. Tak kasih contoh misalnya, Anda kan sudah dikasih tahu mengenai bahaya El Nino, ya. El Nino itu hukum alam, tetapi dia akan punya pengaruh terhadap perekonomian, politik dan sebagainya. Juga punya pengaruh terhadap cuaca dalam secara keseluruhan. Nah, kalau Anda memperhatikan grafiknya El Nino, itu ketika dia memuncak sampai ke tingkat yang tinggi, itu selalu bareng atau bisa dikatakan dia merupakan pertanda dari kejadian-kejadian besar di Indonesia. Jadi El Nino misalnya ngene ya, ngene iki pas mundak ngene iki yang kita ambil, saya sebut mulai tahun 1957-58 itu El Nino munggah. Disitulah terjadi pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Disitulah Kartosuwiryo, disitulah Kahar Muzakar, yang anak-anak sekarang udah nggak tahu. Itu geden-geden itu biar. Disitulah mulai Indonesia menjadi terpecah sebenarnya secara elit. Disitulah Bung Karno menjadi bukan Bung Karno seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Itu tahun 57-58. Kemudian biasa 65 naik lagi, Gestapo terjadi, G30S yang sekarang mulai mau yang kemarin hampir Presiden minta maaf kepada PKI dan kita sudah omongkan toh di MAIA gitu ya. Artinya kita sudah punya data-data semuanya itu di Bambang Wetan ya, kita minta Pak Kiflan segala macam itu. Terus 65 Gestapo. Saya nggak akan perpanjang. Gestapo itu kapan-kapan harus Anda pelajari benar, karena di Menturo ini G30S itu sangat mengerikan. Dan saya masih punya teman-temannya Cak Fuad di 2 desa di sebelah utara itu dulu salah satu Algojo dulu. Dan tidak trauma nek wong Indonesia iku mateni wong sakmono kae gak trauma. Nek wong Amerika iku ditabok bapake ngono, engko gede dadi pembunuh berantai. Nah kene iki bendina dikaploki ya gak. Malah matur nuwun karo bapake langsung sih. Betul ndak? Karena bapak ngaplok itu kan didik gitu loh. Kayak Iyus iki ben, Iyus iki. Nek wis ditangano isu iku ya tangi. Terus nang kamar mandi tapi turu di kamar mandi. Aku mesti karo ndodok karo turu meneh karo ayahku cengkewe nglebokno kamar mandi apa? Didelep-delepno itu Yus. Dan Yus tidak pernah dendam. Karena itu pendidikan yang kita syukuri lah ngono. Wah aku nek gak dikaploki bapak biyen gak dadi kaya ngene. Ngono nek wong Indonesia ya. Saiki HAM. Wah, njewir HAM. Nyelentik kekerasan terhadap anak. Dadi apa anakmu meneh-meneh? Wis to, delok lak cengeng-cengeng kendane wis gak ono wajib militer. Karena terjemahannya salah. Violent itu terjemahannya bukan kekerasan, kekejaman. Kalau kekerasan itu boleh pada konteksnya. Lalu kalau didik tentara gak oleh keras, siapa? Kalau maju sakarepmu kata maju gak ya gak apa-apa. Ya apa? Militer demokratis ngono. Siap gerak. Mungkin sik tapak sik ngerokok, Pak. Ngono coba. Anak tentara ngono gak sih tentara. Kekerasan itu penting pada tempatnya. Terus tergantung kasusnya apa. Tidak mungkin ada badan manusia yang tidak ada kekerasannya. Belum kudu keras. Kan gitu. Nek gak ono belunge, gak ono anatomine, dadi sarung kan. Ngemprek ngono iku ya. Ya apa nek gak ono belunge? Lah kaya amubang ngono kan ngene. Demikian juga mentalmu, ada saat-saat kamu harus berbuat sangat keras kepada dirimu sendiri, bahkan kepada anakmu. Nek anakmu sampai narkoba, keras sama dia. Gak embung gablok meja, embung ngaplok areke. Gitu loh, harus keras. Untuk soal prinsip harus keras. Kejam tidak boleh. Kejam lain lagi. Aku takon, contohnya, kon meletak tonyo tak meletak idoni. Mana yang lebih kejam? Ngidoni tak nonyo? Ngidoni. Utawa nggak usah ngidoni.
kon tak celuk karo jenenge bapakmu, ngono tok wis. Lak jek anu tonyo-tonyoan sih, nggih ta mboten? Bapakmu sapa jenenge Mas? Kon jadi diceluk karo jenenge bapakmu lu gelut temen zaman biyen ndak iya? Ngono lho. Makanya nek jare wong Madura daripada putih mata lebih baik putih tolang. Kan begitu. Nah, itu yang hilang sekarang. Orang tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Tidak malu, seharusnya malu. Tidak merasa hina, seharusnya merasa hina. Malah bangga. Wis jelas terdakwai malah. Ngene, ya apa arek saiki? Iki malaikat bingung ndelei. Kan iki malu, sret kan. Iki sret iki gak. Jadi bukunya malaikat dirubah habis, ngeprint bolak-balik. Ya, ya, oke. Jadi suatu hari konstitusi dasar kita harus kita rubah. Sudah berkali-kali saya ngomong negara dan pemerintah apa segala udah banyak sekali. Nah, terakhir yang tsunami tadi ya, G30S ya. Terus tahun 82-83 tsunami, kok tsunami apa? El Nino naik lagi. Itu terjadi pembakaran dan penjarahan atas toko-toko Cina di Solo bersamaan dengan peristiwa Tanjung Priok yang dahsyat itu dan peristiwa Lapangan Banteng 82-83 ya. Terus 97-98 naik lagi, disitulah terjadi Trisakti reformasi dan ini akan naik lagi El Nino nanti bulan Oktober dan November. Ono apa? Karo gitu ya. Jadi ya Allah, saya gitu ngomong nek wiratan ya Allah El Nino, enggak sampai nunggaken. El Nino, El Nino, El Nino. Ya, bingung kiaimu. Kon kok apa wiritan apa lho? Niki wirid padang bulan niki. El Nino, El Nino, El Nino, El Nino. Loh, walau alam gak ro rek. Ya tapi wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim, ngono ya. Kalau sing apal berarti nek aku salah, kalau sing ngelingno aku gak salah. Oke. Nah, terakhir sekali, Dek. Wong arek-arek PHK sakmono kae. Sing gak PHK golek penggawean angel koyo ngono lak ngono sih. Loh. Malah kene iki dinyek-nyek SDM rendah sampai ditekakno wong-wong sing cewek gurung iso iku. Sing peper iku lho. SDM-nya tinggi, modal ya dari sana, manajemen dari sana, tenaga kerja dari sana, melbu Indonesia di berbagai tempat tambah ke. Ngono sih rek. Saiki sementara terus diene dikai 17 aku dikai ayo kerja. Ndasmu kene iki aku kerja dipecat deh saiki ngomong ayo kerja lek iklan larang. Lho kula niki menyambut gawe dipecat wingi sakniki sampean kongkon kerja. Ya napa sampean niku? Terus aku pas pertama metu ayo kerja iku aku pas di hotel di Jakarta iku pas di basement. Pawanas ngene iki lho. Pawanas dadi satpam kanggo klambi kuandel njogo kendaraan di nisor iku pawanas kaya ngono tahan arek-arek berjam-jam. Terus ono ayo kerja. Muring-muring arek-arek. Kon tak kon rene temen lho. Panas e kaya ngene lho. Wis kaya ngene nyambut gaweku digamelani anak bojoku, jek dikongkon ayo kerja. Dobol ya arek ngono kan. Itu Mas ya. Ah. Ya apa enake? Kok ndek apa diterusno? Ndak, maksudnya iki lho rek aku niku. Maksudnya iki mang lho andodo uwal cewek iki mang lho rek. Anda tahu tadi Indonesia ini tidak berlaku logika apapun. Ya toh? Enggak ada yang berlaku. Kudune muring-muring gak ono sing muring-muring. Kudune bangkit tidak ada yang bangkit. Kudune ada reaksi tidak ada reaksi. Kudune nek wong lara iku aduh ngono gak ono sing aduh.
Lalu tepak Indonesia iki. Ini sangat misterius sehingga sampai saya itu batin di zaman Nabi siapa ya pernah terjadi seperti ini. Nek zaman Nabi Muhammad ketoke kok mek telu. Nek gak kafir, muslim, munafik ngono tok, jelas rodokan. Dan wonge jelas. Ya toh? Ditambah Abu Thalib. Secara tindakan sangat islami, tapi iki wis sahadat gurung kene gak ro mek ngono tok. Tapi disebut munafik tidak bisa. Karena dia pelindungnya Rasulullah dan perjuangan Islam sangat tergantung sama beliau. Tapi kalau Musailamah al-Kadzab jelas munafik. Kan gitu. Nek Abu Sofyan jelas kafir. Lah saiki iki ya apa le menuntokno? Ya apa le Abu Sofyan iku sing endi? Umar bin Khattab iku sing endi? Iku gak iso nuntokno. Ndek Muktamar Jombang lho angel ndoleki. Nggih ta mboten? Angel ndoleki. Sing endi? Aku gak nuduh sapa-sapa lho. Bener-bener angel. Jarak antara identitas dan performanya dengan perilakunya itu jaraknya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kan gitu. Dan ini tidak menjadi pelajaran apa-apa. Karena saya sudah mencatat di Jogja, sudah tak catat di KP, aku monitoring tiap detik. Gitu loh. Dan saya sangat cinta sama NU, maksud tidak. Saya sangat cinta sama Muhammadiyah, maksud tidak. Wong aku nggak Nahdlatul Muhammadiyyin. Dan 17-an kemarin, manjian kemarin kan di sebelah kanan saya ini ada Muktamirin NU, yang sebelah kiri saya ada Muktamirin Muhammadiyah. Bahkan yang dari Muhammadiyah ini adalah cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi malam ditayangkan di ADTV Jogja. Dan di belakang ada kalimat Muktamar Nahdlatul Muhammadiyyin. Kurang ya apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, iki ya apa enake dijarno ae ta. Nah, nomor 1 pelajarilah sejarah. Dari segala sudutnya, sejak kubilaikan. Cheng Ho. Itu ya. Terus peristiwa-peristiwa di zaman Amangkurat, di zaman Sultan Agung. Kemudian pemberontakan-pemberontakan bermacam-macam, kasus-kasus yang menyangkut teman-teman kita Tionghoa itu. Kadang-kadang mereka adalah bagian dari kita, kadang-kadang mereka adalah tamu kita. Secara psikologis dia berubah-ubah. Pelajari secara seksama dengan catatan jangan ada yang menyangka kita rasis. Rasis ya apa? Kurang ya apa? Ada berabad-abad menerima mereka semua. Ya tak? Kita terima mereka. Ojo ngomong rasis. Aku kecilik bal-balan ini karo arek sedamar karo cah iku Cina cah Sumambito karo sing sedamar iki lho rek ndi ngrudo iku. Aku bal-balan ya karo Cina-Cina ket biyen. Wong kadang-kadang ana kancaku Cina luwih anti Cina timbangane aku kok. Ana kancaku ngene iki. Ngene iki mripate merem cuwinono ya. Terus engko nek liwat kutha karo aku dasar Cina. Lho capurmu dhewe kaya ngono. Jadi jangan dibilang kita rasis, jangan dibilang kita anti Cina loh. Kiai Kanjeng mengaransir lagu-lagu Cina ya, tolong jangan bilang kita rasis. Aku mencintai mereka lebih daripada mereka mencintai saya. Betul enggak? Aku siap menolong mereka. Aku menghalangi kerusuhan di Muntilan dan Magelang dengan saya suruh kumpul semua tokoh-tokoh Cina dan tokoh-tokoh Laskar di Kadipiro. Saya damaikan. Jadi ojo ngomong aku rasis. Engko tak culno temen loh. Gitu ya. Jadi kita ngomong ini jangan ada yang ngomong kita rasis. Jok macam-macam kan. Ojo meneh kok Cina, ojo meneh kok Arab, ojo meneh kok Barat. Jin tak terima kate lapokan. Setan tak terima. Sebab aku yakin karo awakku sehingga aku gak terganggu karo setan. Kon sing jek alergi karo setan mergo kon jek iso masuk angin oleh setan. Kate lapokan. Setan ini aku ngimami ayo niki melok pisan ngene. Ampun ngoten sampean cak. Ya melok. Kon apa benci-benci setan itu. Kon berarti jek terpengaruh ta karo setan. Nek kon gak terpengaruh setan tenang-tenang ae to. Badai liwat, badai nggoda yang nggoda tak godho ganti kon. Mulane kene aku sampai kepingin kepethuk macam-macam iki ganuk sing kepethuk ganuk sing gelem ngetok nang aku. Wingi Kiai Kanjeng ndek
lawen dhuwur sing jenenge pocongan iku beratus-ratus. Beratus-ratus nek gunung iku. Nemoni Kiai Kanjeng. Macem-macem bentuke mang kabeh ketok kecuali aku. Aku sing gak ketok dhewe. Meneh takon ana Kiai Kanjeng lho kabeh iku. Ana sing semaput, ana sing wis gak karo-karo Kiai Kanjeng dikuetoki sak unu kae ngene. Aku gak ketok dhewe, aku gak ro apa-apa, bab-bab ngono kuwi gak ro apa-apa. Rasane ati wani ngetok tak tunyo temen kan ngono aku. Jadi sebentar lagi Oktober November kita mohon kepada Allah. Ono apa ae sampean tidak kena gitu ya. Sampean min haitsu la yahtasib Allah yahfazukum jami'an. Terus dijarno kata gak dijarno pikiran. Lagune dinyanyekno bendino. Balonku ada 5 ya. Rupa-rupa warnanya. Terus merah hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Nah, saiki iki meletus balon. Apa kok oleh ngarang iki biyen kok sing meletus iku balon ijo. Iku masalah rek. Wis, nek kok terus-terusno iki kok meledos lho, Nek. Pelembungane meledos. Sing meledos duduk abang. Duduk kuning. Ya ta? Sing meledos ijo. Di Indonesia ijo iku ana loro. Sijine tentara, sijine wong Islam. Nggih ta mboten? Ya apa? Meledos ta gak? Ayo sakarepmu. Ayo nganut aku. Terusno nek wani. Ayo terusno. Mungkin iki wis ngenten-ngenteni arene arek-arek iki. Wis nyambut gawe gak cetha ngene wis ket biyen njaluk wis ndonga ya Allah jadikanlah Cak Nun salah perintah. Ngono itu arek-arek iki. Dadi aku ngomong keliru ngongkon arek-arek mateni wong. Ngono karep arek-arek ngono iku. Aku gak mungkin keliru rek. Gak mungkin keliru gitu loh. Gitu loh. Soalnya tak klerekno sik tak ralat meneh kan gitu. Oke gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan fokus ke sekarang, tapi fokus dandani sing meneh dan mempelajari sejak sekarang. Kalau sekarang udah ada masalah. Ndak ada masalah asal Anda punya ekonomi mikro, duwe puteran dhewe, duwe perjanjian dhewe, terpengaruh tapi tidak banyak. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo diterusno Pak Yus. Mas. Masih ada lagi yang nampakan, Mas? Yang tadi top yang belum. Yuk, mau Mas? Sudah? Oke Mas, yuk, maju. Masih ada yang belum, nanti sama Cak Nun dirangkum ya, di samping tadi sudah. Sampean kok rupanya kayak Tuhan, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang belum ya cek kita ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar lemat-lemat dari kejauhan alam mimpi. Ada 5 tema tadi. Sebenarnya saya mau tak jawab apa, cuman wis tak tung lah arek-arek lah. Sing dereng mau Tuhan kali setan ya. Ya. Saya mau menyinggung dolar. Kalau tunggu wingi dolar, dulu koran judulnya Jokowi titik terus mohon bantuan ulama berdoa untuk rupiah turun. Aduh ya Allah, lucu aku wingi. Oke, terkait dengan seton. Tadi kalau dikaitkan dengan penjelasan Cak Nun tentang hukum rimba, terus ada rantai makanan di kenapa muncul hama, terus karena ada yang terputus rantai makanan itu sehingga muncul hama. Nah, apa yang terjadi pada seton ini juga karena menjalani takdirnya. Menurut cerita konon seton ini
terpaksa pakai nama lahir bapaknya ini putus asa, punya anak mati, punya anak mati, punya anak mati. Di tengah itu begitu lahir dinamakan setan aja, dia nggak berpikir jauh seperti apa. Terus delalah kersane Allah diberi nama setan itu hidup sampai sekarang umur 39 tahun. Artinya ini adalah proses dalam menjalani takdirnya, istilah organisme, bukan ada dia menjalani pokoknya dijalani kehendak Allah seperti itu. Terus di dalam itu suruh ganti nama terus sakit parah. Terus akhirnya balik lagi setan lagi. Jadi saya kira orang tua dari bapak setan itu juga proses tadi dalam rangka menyempurnakan hukum rimbanya atau seperti apa, mungkin seperti itu kalau menurut pandangan saya. Ini menyimpulkan dari apa yang disampaikan Cak Nun tadi, mungkin seperti itu. Kalau yang Tuhan saya kurang memahami Tuhan yang dari Banyuwangi itu ya kira-kira juga sama ceritanya seperti setan, jadi bodoh menyempurnakan hukum rimba lah, kira-kira seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini aja Mas. Oke. Ada lagi Mas? Oke, monggo. Semakin banyak semakin bagus. Saling melengkapi ya. Nanti baru kita bisa dialog dengan channel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang nama. Sebenarnya nama itu kan dari bahasa. Jadi kumpulan bahasa terus disepakati oleh banyak orang. Sama kayak nama wedhus kalau di Jawa kan sebelumnya harus disepakati dulu. Itu yang pertama, bahwa oh itu wedhus, itu sapi, itu harus disepakati. Itu yang kedua, nama itu salah satu hal yang tidak bisa dihak patenkan. Jadi kalau anak saya nanti saya kasih nama Ainun Najib, Cak Nun pun nggak bisa menuntut saya. Untuk selanjutnya, nama itu biar dikasih nama apapun seharusnya MUI tidak terlalu lebay dengan harus perubah nama atau apa. Karena hakikatnya orang itu ada zat, sifat, asma dan af'al. Kalau yang pernah saya dengar dari Cak Nun juga. Jadi zatnya orang itu, sifatnya orang itu, terus nama orang itu dan kelakuannya, af'alnya, seperti itu. Jadi nggak masalah lah mau dikasih nama Tuhan, Syaiton atau siapapun, seharusnya nggak terlalu lebay. Itu aja. Baik, ada lagi Mas? Biar semakin ya yang belakang. Oh maju Mas, yuk, apa-apa. Cek tambah pinter kabeh. Priambodo dari. Ya, terima kasih Mas Priambodo dari Megalum. Di sini dulu ya Mas ya. Oke, Mas silakan Mas. Nama dan asalnya ya Mas ya. Dengarkan dulu biar teman-teman kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Sar, saya dari Pasuruan. Kang Sar. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Cak Nun tadi mengenai revisi di negara ini ya. Jadi revisi itu ingin mengerucutkan saja ya. Ada mungkin yang saya khawatirkan ketika pada revisi itu malah dijadikan kesempatan belajar dari sejarah yang lalu. Alhamdulillah ketika golongan muda peristiwa Rengas Dengklok itu sama Gusti Allah diselamatkan itu ya. Padahal selanjutnya ada agresi militer. Nah, meskipun terlambat. Nah, saya kekhawatiran saya itu selama proses revisi ada yang memanfaatkan hal itu. Atau kemungkinan malah. Jadi kalau singkatnya gini, yang dimaksud Camip saya nambahin dikit. Kalau Anda ngomong tauhid itu kan proses penyatuan diri Anda ke Allah. Nyawiji bahasa Jawanya. Siji nyawiji.
tuwahhidu nafsaka ilallah, engkau menyatukan dirimu kepada Allah. Caranya menyatukan adalah mentaati semua yang dia tentukan, termasuk hukum alam. Jadi tauhid itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu alam, ada fisika, ada zoologi, botani, ada matematika. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang Anda jumpai di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu tauhid sebenarnya. Cuman sekarang kita mengikuti satu pandangan yang sekuler atau sekularistik, di mana pelajaran-pelajaran kayak matematika, ilmu alam itu dianggap pelajaran umum yang atau disebut bukan pelajaran agama, sehingga Anda tidak pernah memiliki kepekaan dan asosiasi bahwa untuk menemukan bahwa itu semua adalah bagian yang sangat harus Anda olah sebagai bagian dari ilmu tauhid. Jadi kalau Anda bertauhid kepada Allah, Anda harus mengakui semua ciptaannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya, mau tidak mau. Tidak ada jalan lain. Nah, peradaban modern ini adalah peradaban yang melawan sunnah Allah. Dia hanya taat sepanjang menguntungkan dia. Kan begitu. Misalnya Anda bikin mobil, bikin pesawat, ya Anda harus taat kepada gravitasi. Anda respon seperti ini, Anda tidak bisa tidak menyesuaikan dengan kehendak alam, kehendak Allah. Tetapi pada saat atau pada soal-soal atau pada bab-bab wilayah-wilayah yang Anda bisa langgar, Anda melanggar. Misalnya yang disebut Cak Mif tadi, ekosistem. Kenapa macan harus makan di bawahnya makan bawahnya lagi dan seterusnya. Itu Allah mengatur sedemikian rupa, itu oleh manusia dipotong karena kepentingan kapitalisme. Hancurnya pertanian di Indonesia kan karena kapitalisasi pupuk, pestisida pada waktu Orde Baru dulu kan gitu. Nah itu peluang-peluang di mana manusia bisa melanggar Allah. Jadi sesungguhnya pupuk yang tidak tepat, ya penggunaannya itu adalah kekufuran. Kalau pakai bahasa agama itu kekufuran. Nah saya kira yang harus kita bangun sekarang, terutama oleh anak-anak muda, adalah cara melihat kehidupan, cara melihat masalah, cara berpikir, bahwa ternyata apa saja yang Anda pelajari, yang disebut ilmu umum dari goniometri, stereometri, sampai ada tangen, kotangen, apa menanya, kosinus dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari ketaatan manusia kepada Allah. Begitu dia melanggar, dia pasti hancur. Nah, peradaban manusia modern ini sekian puluh % merupakan kekufuran kepada Allah. Misalnya tidak mau kerjasama dengan alam, tidak mau taat kepada hukum-hukum Allah. Itu berarti kekufuran dan tidak ada jalan, tidak ada akibat bagi setiap kekufuran kecuali kehancuran. Apa itu, Rek? Itu termasuk tauhid ya. Soalnya tahu kudu digoreng, gitu. Karena ada hukum Allah itu begini, terus akhirnya diciptakanlah oleh kebudayaan dan teknologi wajan tok gak cukup, rek kudu nganggo sotel kan gitu kan. Masuk kon goreng ini ya toh, kan gitu. Nah saya kira apa yang disebut Cak Mif ini, menurut saya kalau kurikulum nasional belum memakai dasar pikiran dan filosofi serta pengetahuan yang seperti itu, ya nggak usah ditagih lah. Wong Pak Noe ya gak iso. Wes saiki awakmu nggak dewe, memahami dewe. Itu loh. Kan kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir HAM. Hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro ono ngono tok. Moro-moro ono terus dhek memiliki dirinya sendiri, terus menungso iso gawe anak kan gitu kan. Terus menungso duwe hak. Padahal kalau Anda melihat konstitusi mengenai hak atau dalam bahasa Inggris right, dalam bahasa Arab hakun,
Hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hakun nas, yang ada itu hakullah. Jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada, karena manusia itu hanya dipinjami. Jangankan dipinjami pohon, dirinya pun dipinjami oleh Allah. Rambutmu ya disili, kan begitu. Maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin, kata Cahim tadi. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya kita wudhu, karena kita melakukan sejumlah kesalahan. Meripat kudune digawe ndelok apa, ojo ndelok apa, kok langgar, terus digawe kesempatan wudhu. Erung kudune gawe ngambus apa, kok gawe ngambus apa liyane sing gak cocok, akhirnya kon dikon wudhu. Begitu juga Anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohaniah, ilmu mental, ilmu moral, bukan ilmu fisik, meskipun maintenance-nya adalah fisik. Orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kala, bahwa masya sing ngentut iku selitmu, tapi sing diwudhoni raimu lah gitu. Kan begitu? Karena masalahnya bukan fisik, masalahnya adalah akhlak dan martabat. Sebab nek kon ngentut sing izin duduk selitmu, sing izin raimu. Gak ono wong ngentut sing terus nutupi selit. Wong ngentut iku mesti nutupi rai. Mulane saiki nek gawe KTP mesti sing difoto duduk selit tapi rai. Mosok ngene gak ngerti arek-arek isa. Berabad-abad gak sing ngerti. Wis jelas ah. Mosok ana kantor kecamatan gawe KTP meleding kabeh, jejer terus difoto bokonge gak situ lah gak ono sih. Sing ono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa, main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokongmu. Lulak dahsyat Islam ini, dahsyat. Jadi pas sujud iki rada kudu guyu-guyu dedek ngono tepak temen iki sujud iki bokongku ndek ndukur, raku ndek nisar. Sipikan itu. Mulane kan ngono-ngono iku ndek batinmu kok syukuri. Gitu loh. Mulane wong sing penting raine, misale sapa? Misale Hartono. Hartono oh sing anu iku, sing rada kreteng iku gitu kan, sing didelok kan raine. Sing mosok sing dieling-eling gegere lah gak. Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah muwajah. Muwajah itu bertatap muka, dan kita menghancurkan proses muwajah itu dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah, yaitu medsos. Kan itu kan? Media sosial, media massa, segala macam itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia, tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter, dan saya tidak punya web. Yang punya web adalah organisasi yang namanya Progress, yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat. Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website caknun.com. Gurung tahu buka. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya. Saya tidak pernah menikmati produksi saya. Saya tidak pernah menikmati prestasi saya. Saya adalah orang yang belum berprestasi, sehingga sekarang saya harus berprestasi. Gitu, saya nol terus. Biyen aku gak tau numpuk apa-apa, nol terus pokoknya. Bondoku nol. Aku jek nol rek menesuk kudu ngene. Bengine ngono aku jek nol iki meneh kudu ngene meneh. Jadi produksi terus, poso terus, gak tahu riyo. Sementara kon niku riyo ae bendino. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu riyo terus. Kan ngerti maksudnya riyo terus. Sembarang dirayakan. Ya toh? Di perayaan. Sembarang perayaan iku ana sing di dalan wong akeh. Jogja macet iki 17-an saiki jek macet. Perayaan bendino. Ana sing drum band, ana sing
anak Islam, bareng beratus-ratus. Ya enggak apa-apa. Nah, ada perayaan-perayaan yang agak software sifatnya. Apa didik ngono dilembagakan. Wong mek ngaji lagu Jawa ngono Islam Nusantara. Wis ta ngaji yo ngono ae lho. Sing penting tajwide gak salah ngono tok ae. Aja arek dijenengi. Batekek, bategesan. Sing penting iso dibuka meneh dibungkus kertas koran wis dadi rokok meneh ngono lho sing penting. Jenenge gak penting, tapi kita kan sibuk sama nama, sibuk sama identitas. Maka Sabrang mengatakan, besok tolong tanyakan kepada Sabrang di Bambang Wetan. Tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas. Kenapa orang menjadi budak dari identitas? Karena dia gagal menemukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ketemu sama dirinya, maka dia berlindung di balik identitas. Sekjen NO, Ketua Tanfidiyah, Rois Am, menurut wali kota, semua orang aku Islam Nusantara, aku Islam liberal, aku Wahabi, aku Syiah, aku Sunni. Menurut kabeh, aku NU, aku Muhammadiyah. Tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri. Ya ojo terus kon kendel telanjang bulat. Iki bahasa rek, ojo terus kok terima dengan sejujur-jujurnya. Terus kok mulai muda. Tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri. Dan elek-elek itu yang saya lakukan selama hidup. Ketika modernisasi awal-awal di tahun 70-an dulu mulai loh rek. Itu mulai loh, jenis development dimulai tahun 70-an awal, kon gurung lahir. Dan semua orang mengatakan, bahkan tadi siang saya Jumatan di Masjid Syuhada itu masih seperti itu khotibnya. Khotib elit itu. Ya kita masih tertinggal oleh luar negeri ngono ki lho. Ya, sing tertinggal apa nih? Kene iki mek gak temenan mek ngono tok. Nek soal tertinggal gak tertinggal apa sing tertinggal? Ayo sebutan apa sih sing tertinggal? Mangan. Buadokane macam-macam koyo ngono akeh. Apa meneh wis? Handphone. Indonesia adalah pasar utama semua handphone. Dan launching pertama Apple pun di Indonesia. Dan sing paling pinter hacking ya arek kene. Cuman tidak punya pengusaha yang mendayagunakan untuk toh. Tapi pinter-pinter kabeh arek Indonesia. Jagoan kan sing tertinggal, apa sing ketinggalan. Anggitmu di Korea iku misalnya di Korea di Hong Kong, oh TKW, TKI, aja merendahkan TKW, TKI. TKI kita di Korea itu gajinya termahal. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 India, nomor 4 Filipina, ini sore Bangladesh, Kazakhstan ngono niku. Indonesia paling mahal. Seandainya mereka penduduk Korea, warga negara mereka pasti jadi bos-bos di sana. Kamu pikir mereka goblok-goblok? Mereka penemu-penemu. Sing menemukan teknologi LTE, 4G, sopo iku? Arek-arek kene kabeh iki arek Kediri, arek kuno-kuno iku. Arek Kediri ku nek gak salah. Jangan remehkan mereka, nggetmu Samsung gaenane sapa? Sing nyambut gawe arek-arek. Bahkan arek-arek Indonesia itu bekerja di luar negeri tidak ada hubungannya sama studinya. Ya apa? Fakultas Usuluddin jago teknologi arek Indonesia. Padahal kuliah IAIN. Tapi jago teknologi. Arek Indonesia iku kok cuk ana apa-apa diutak-utek iso. Ngono wong Indonesia. Nggih ta mboten? Wong rabi gurung duwe bondo apa-apa wani diutak-utek dadi ya. Apa ae wis. Kita tuh bangsa yang diistimewakan oleh Allah. Ojo percaya nek kon dikon minder. Jangan minder bahwa manajemen kita buruk iya. Bahwa pemerintah kita kacau iya. Tetapi manusia Indonesia adalah manusia yang potensinya paling lengkap dan paling tinggi seluruh dunia. Ikut temenan aku, temenan. Aku kepedok karena arek kabeh kepedok. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, sehancur-hancurnya Indonesia, kita yang paling siap untuk bangkit kembali. Asalkan syaratnya mek situ. Kita nunggu pemimpin sing syaratnya gak akeh, gak usah sinisian wasu, gak usah
Satrio Pinandito, gak usah Satrio Pinandito, gak usah sitok tok syaratnya sing malati. Ngono ae wis, gak angel-angel wis. Jagoane kaya apa, pinter kaya apa, saktine kaya apa, nek gak malati dietrek-etrek kon karo media sosial. Tapi nek kon malati ngomong titik kiter. Ngomong titik petot. Ngono nek malati. Jadi yang saya tunggu cuma satu itu tok. Kalau saudara berkenan untuk malati pada tingkat yang nasional dan pada jangka waktu yang secepat mungkin, sependek mungkin, maka Indonesia bangkit. Terus sistemnya gampang. Angger ono pawang nasional situ, sing malati langsung, wis beres masalah. Menteri macam-macam langsung, ngono, wis tak situ ikut tok wis. Pokoknya angger malati beres wis, ngono tok wis. Sopo sing paham malati di luar Indonesia? Ono sing paham malati? Ono sing paham malati di dunia? Gak ono sing duwe kata-kata ya mek sitok iku malati ku ya gak ono. Dan iku sitok iku tak cukup wis, gak usah sistem, gak usah apa. Sebab kok soal revisi akan terjadi dengan sendirinya nek ono pemimpin sing malati. Nek gak malati wis kan dietrek-etrek tok kan. Gak ono sing bener kok. Gak ono sing bener di Indonesia iku. Kabeh disalahno. Apa ae? Bener kaya apa disalahno? Mek mergo gak wani karo Gusti Allah karo Nabi Muhammad ngono tok ae. Upama wani didik ngono ya disalahno. Wong saiki wis ana wong nyalano ngaji kok. Itu haji umrah itu kalau bisa mbok dilarang. Karena kalau dihitung itu 1 tahun sekitar 40 triliun. Itu bisa untuk pembangunan ini lah. Itu duwe mbahmu tak. Wong nyeleng-nyelengi dhewe kok. Gendeng wong-wong iki. Dan anggitmu wong lunga kaji ngluwi rasane wong sugih, kita mboten. Wis mari ngono ndek kene dodol bakso meneh gak masalah wis lunga kaji wis sugih sak sugi-sugi wong lunga kaji iku. Dibelani apa ae wis. Diapusi gak masalah kok lunga kaji. Semua keburukan yang dialami oleh jemaah haji itu difahami sebagai ujian untuk meningkatkan derajat. Lah ngono. Enak travel iku. Kok apusi kaya apa hajine ya sober was salat, yang asobru was salat yang gitu, teman-teman sekalian. Jadi mari kita membangun masa depan tidak kesusu, tapi siap temenan menungsone mulai saiki. Dicecil pembangunan pendidikan anak-anak itu. Makanya di sini pun di lembaga Al-Muhammadi dan di sekolah Padang Bulan juga sedang direncanakan semacam pesantren tidak rutin. Jadi arek-arek sing sekolah itu disantrikan semuanya dalam waktu 1 bulan sekali, ya 2 hari, tapi dengan pendidikan mendasar yang tidak ada di kurikulum manapun, yang sifatnya bukan qauliyah, bukan kognitif, sifatnya seperti yang kami bilang tadi, empiris. Jadi kita harus berlatih, kita harus mengalami, kita harus ainul yakin. Kalau selama ini sekolah kan hakul yakin, Pol, ya. Tapi kita harus bikin kurikulum dan pembelajaran yang sifatnya ainul yakin. Kon kudu ndelok temen gedang iku. Saiki arek-arek kutha iku roh wedhus dari buku, tapi gak tahu roh wedhus temenan. Jadi gak roh ambune. Lah ngono. Padahal sangat penting hidup itu roh ambune wedhus. Cek kon roh dapurmu iku janjane ya memek kaya wedhus. Ngene ya Mas ya. Mudah-mudahan ini semua bisa merubah sesuatu yang memang harus berubah di dalam pikiran dan hati kita semua. Anak-anak kita untuk tepat niat ya. Dan karena tidak tepat niat nanti pola berpikirnya menjadi berbeda karena tujuannya berbeda. Nah, kita sudah sampai kepada tingkat degradasi dan kehinaan yang luar biasa di bidang pendidikan. Sampai-sampai justru pejabat-pejabat tinggi pendidikan, para pendidik utama justru sesat pikirnya luar biasa. Itu podo karo nek diparalelkan meskipun bukan pendidikan kaya upamane sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan ancaman neraka besar-besaran kepada MUI.
Saiki sampean dodol bakso, aku MUI. Sampean tak parani utawa sampean marani kantorku, tak kongkon setor sampel, terus tak selidiki, tak bawa ke laboratorium, beres halal, terus tak kayak surat apa? Sertifikasi halal. Terus sampean mulai label halal, terus sampean mulai sing sampean dol babi sing bakso sing CC karo sing sampean sampel nomang. Iso ta ngono? Sangat bisa. Jadi kalau memang mau sertifikasi halal, maka MUI harus punya berjuta-juta karyawan yang dipasang di setiap warung dan restoran. Karena untuk mendapat sertifikasi halal atau haram itu setiap makanan yang disampaikan kepada pembelinya itu harus dicek dulu oleh MUI. Kapan saja. Sebab kalau cuma satu kali, produk yang lain bisa dibikin berisi benda-benda haram. Jadi pokoknya kudune nek anjane kate ana label halal, iku ndek warung ku ana petugas MUI minimum 3 lah, wong sing tuku sakno kae. Dadi mari teko dikekno karo pelayane, setor sik nang kotak MUI, dienteni laboratoriume suwe 2 jam. Begitu sampai kesampaian wis mampu. Karena setiap benda kan harus diverifikasi. Setiap makanan harus diverifikasi. Bukan warungnya, tetapi setiap makanan, setiap kali, betul enggak? Kalau enggak, apa jaminannya? Kalau saya MUI, saya memberi label, ternyata besoknya dia jual yang tidak halal, saya ikut dosa enggak? Saya ikut dosa kalau saya tidak mau menandatangani itu. Saya tidak mau ojo. Iya, sing pas disetorno kene halal rek. Mari ngono sing didol gak kate lapo kene. Ya jadi itu MUI itu saya kira terdiri dari orang-orang yang sangat mulia hatinya ya. Sehingga mereka mau berkorban untuk memudahkan konsumen dan produsen, itu mereka bersedia untuk masuk neraka demi keamanan seluruh dunia. Itu menurut saya, mereka orang yang sangat mulia, orang yang sangat tinggi derajatnya karena mau pasang badan, ya, pasang badan. Itu bisa ngerti cara berpikir saya ya. Kan ancan itu ngono toh. Jadi sebenarnya MUI itu perusahaan besar yang karyawannya 3 kali lipat dari jumlah warung dan restoran, betul enggak? Termasuk wong dodol bakso keliling itu kudu dikawal oleh karyawan MUI, bener agak? Lu kan sewaktu-waktu bisa dileboni apa, mbok minyak babi ini, mbok apa lah iso. Mulane aja kendel-kendel kon. Kecuali memang niat untuk kurban. Akhirnya Allah memasukkan ke surga. Loh, ini kan dia harus mas'ul atau bertanggung jawab terhadap banyak sekali makanan yang ternyata tidak halal yang dijual hanya karena sudah dapat label halal dari MUI. Loh, terus kata Tuhan, loh, ini justru berkorban luar biasa. Jadi dia tinggi derajatnya bisa masukkan surga, gitu ya. Menurut aku lah selalu bersikap optimis ya. Jadi tak dongakno muga-muga yang berkorban itu masuk surga. Tapi nek dilihat dari sudut lain, dari perspektif lain. Sebenarnya di Indonesia yang diperlukan itu label halal apa haram? Wis ngerti ya cara berpikir ya? Ya wis gak perlu tak baleni. Tapi untuk penonton yang mungkin belum pernah dengar, singkat kata, kalau di Amerika, Australia, Eropa karena mayoritasnya non-Islam, asumsi dasar majelis ulamanya adalah haram kabeh. Maka diselidiki mana yang halal itu yang diselidiki mana yang halal itu yang dikasih tanda. Itu sama dengan di Eropa jalanan itu penuh mobil, motor hanya 5% misalnya. Maka dibutuhkan motor itu kudu nyentrong. Soalnya nek gak supir-supir mobil tidak peka kalau ada motor, maka motor kudu nyentrong. Karena lalu lintasnya itu di pikirannya kok mobil kabeh. Nah di Indonesia motornya sakno kae nyentrong kabeh.
Jadi itu kan sama dengan taklid tuh. Kasusnya kan taklid. Tapi tidak mempelajari medannya kan itu. Nah, sementara di Indonesia umat Islam mayoritas asumsinya halal semua, maka yang harus diverifikasi adalah kemungkinan makanan haram, terus dikasih sertifikasi haram. Jadi warung haram. Soalnya lihat-lihatnya mesti halal ya wong Islam kabeh kok. Lah ngono asumsine. Tapi dadi anjane angel diterapno. Mulane ta ngono-ngono iku serahno kepada masyarakat. Ya ta Kak? Lah sampeyan iso milih dhewe. Sama dengan ada ranah-ranah yang seharusnya tidak perlu diperdakan. Misalnya goncengan nek wedok aja mbegagah. Mosok ngono perda. Gitu loh. Akhirnya kok sembayang perda. Terus polisi ini ngawasi terus sampai gak kok bersembayang. Ya padha ae lah. Itu teman sekalian. Jadi ternyata kita ini memang belum cakap untuk bikin negara. Kita ini belum tahu persis proporsi-proporsi di mana tugas negara, di mana kewajiban mana yang perlu diserahkan. Seperti yang awal tadi saya bilang, nek wong layat itu kan fardu kifayah. Mergo kudu ana sing tanggung jawab menguburkan. Kan gitu. Nek wis ana sing menguburkan liyane gak melok dosa lah ngono. Tapi nek negara awakmu bantu negara, partisipasi nasionalisme, cinta tanah air, berpartisipasi untuk pembangunan, itu hukumnya apa? Dolar cak mudun umpamane gitu ya. Sektor informal cak munggah, ekonomi real cak mapan. Itu awakmu ngewangi itu hukumnya apa? Wajib ta? Fardu kifayah ta? Sunnah ta? Mubah ta apa? Nek dibandingno karo layatno lho. Kifayah. Temen? Kalau layat kan tidak ada yang dibayar untuk mengurus. Ya toh? Itu tanggung jawab bareng-bareng terus ana sing ngalah nguburno lah ngono. Nek negara lak wis ana sing dibayar. Wis dibayar larange koyo ngono ae. Karek kuasane koyo ngono kayak jenenge pemerintah ya. Jenenge salah. Lho wong kono iku sing diperintah malah pemerintah. Wong sing dibayar iku sing diperintah. Tapi jenenge pemerintah, wong sing bayar malah diperintah. Iki nek gak wong bangsa goblok lek gak ono ngene iki. Ya wes iki. Jadi salah satu revisi tadi jenenge diganti apa ora? Pengurus apa ngono lho? Pengurus, pengelola apa ngono lho? Pamong, ya gak apa-apa. Apa lah terserah dijenengno apa, tapi aja pemerintah apa. Oh jelas itu perintah. Lho wong kono iku sing dibayar kok merintah iku lho. Ini aja kita tuh sudah salah pol dan untung wong Indonesia iku sabar-sabar dan ngono iku diguyu. Dianggap barang lucu, ya wis malah lemu-lemu gitu. Akeh banyak contoh-contohnya. Pegawai negeri itu ya salah. Pegawai kok negeri, pegawai negara, sing jelas. Nek negeri itu bukan kosakata hukum, bukan kosakata politik, bukan kosakata birokrasi. Ono bedane negeri karo negara. Nek ancane gak ono bedane, gantian po padamu negara. Padamu negara, aku berjanji lah. Ada bedanya. Kalau negara itu hardware-nya, negeri itu software-nya kan gitu. Makanya kita sebut tanah air, negeri gua. Ada bedanya country dengan state. United States of America, bukan United Country of America. Kalau resminya USA, bukan UCA, United Countries of America, enggak United States. Nah, pegawai itu pegawai negara. Apa sebabnya? Karena dia wajib taat kepada undang-undang negara dan tidak ada undang-undang negeri. SD negeri ya salah meneh, SD negara. Dan itu bukan SD pemerintah. Negara sama pemerintah ono bedane. Keluarga sama rumah tangga ono bedane.
Pendapatan bapak sebagai kepala keluarga itu ada lacinya sendiri, terus diambil sedikit atau banyak dipindah ke laci rumah tangga, kayak ngurusi beras, listrik, banyu, sapi turute, bensin, itu namanya uang rumah tangga, diurus oleh ibu, karena ibu adalah kepala rumah tangga, kalau bapak kepala keluarga. Di Indonesia negara karo pemerintah podo, bapak karo ibu podo, lanang karo wedok podo, berarti karena kita sesat pikir sejak dasarnya, sejak substansinya, sejak filosofinya sudah sesat pikir. Dan ini contohnya wakeh. Kemarin saya di UGM tuh tak kayak contoh wakeh teman, gitu ya teman sekalian. Oke, itu termasuk revisi-revisi tadi. Nah, cara berpikir pendidikan tadi itu kan karena tidak berpikir substansial. Pendidikan itu kan bukan untuk citra kabupaten, bukan untuk citra sekolahan. Pendidikan itu untuk fakta anak didik itu. Ya untuk fakta anak didik, bukan untuk citra sekolahan. Lah saiki wis kufur kuwi jenenge. Ya piye? Ojo meneh kok kualitatif, kuantitatif salah piye. Ya tapi gak masalah lah wong Indonesia. Salah iku nikmat. Makanya tidak ada orang Indonesia itu mencari kebahagiaan, yang ada orang Indonesia mencari laba. Ya tak? Karena menyangka laba itu yang membuat bahagia. Kalau orang Barat langsung cari kebahagiaan, terserah mau melewati laba, duit, atau mau melalui pekerjaan, yang penting dia bahagia. Itu bedanya. Makanya orang Barat dalam hal keduniaan lebih sukses, karena mereka ingin bahagia. Bukan ingin naik pangkat, bukan ingin, enggak gitu orang Barat. Kalau orang Barat itu pengen bahagia, jadi aku iki cocoke iki ngeraji. Nikmat aku nek ngeraji, bahagia. Gue sak pengen ngeraji terus. Masih dikongkon dadi arsitek mau, kula niku pokoke senenge ngeraji. Karena dia ingin bahagia. Nek wong Indonesia kan enggak. Golek laba karena dipikirnya laba sebanyak-banyaknya itu akan dikasih dia kebahagiaan. Semua sodakoh itu diembel-embeli pahala. Ya tak? Dan pahalanya lebih penting daripada sodakohnya lah ngono. Kuwabeh wis, saapi-apike wong, sak alim-alime ulama selalu mengembel-embel dengan pahala. Loh, memang ada ajrun, ada. Ya. Tetapi kan itu ujian bagi kita untuk melihat fokusnya, seperti antara Allah dengan surga, fokusnya yang mana, primernya yang mana, Allah apa surganya? Kan gitu. Kita percaya aja sama Allah bahwa nanti dapat surga atau tidak, oh, Allah maha sayang kok. Kan gitu, fokusnya tetap Allah. Nah, kita salah fokus, kita salah tujuan. Akhirnya kini gak jadi, nek wong sing seneng ngeraji, akhirnya dia jadi pakar ngeraji, akhirnya soge. Karena dia cari bahagia, nek kini gak. Pokoknya sing badeni nek ngeraji, badeni aku ngeraji, ya toh. Nek sing badeni ku nggawe boto, aku nggawe boto, lah ngono. Akhirnya dia ngeraji ya gak ahli, nggawe boto ya gak ahli, nggawe gendeng ya gak ahli. Karena salah tujuan tadi. Gitu loh. Nek ndelok bahagia kan gak urusan kaya atau miskin, tapi urusan bahagia. Kayak wong ya iki sambil jawab iki. Ono zaman biyen di Kompas iku ono nelayan oleh mek sauni iku bendina, terus dikasih saran mbok pinjem modal ke bank untuk beli pukat harimau. Terus untuk apa pukat harimau? Kan pendapatannya bisa lebih banyak. Kalau pendapatan lebih banyak kan nanti bisa makan enak, ongkang-ongkang. Terus dia bilang, lah kalau hanya untuk makan enak dan ongkang, saya sekarang sudah enak ongkang-ongkang. Nah kok mubeng-mubeng temen? Wong saiki apa sih kon badok iku pirang piring. Nek kepengin mangan enak ya gampang sih. Nek kepengin tuku klambi kan tuku piro kon? Sedina katanya gak klambi piro kok rangkep 10 ta. Kan sederhana kalau ingin bahagia. Cuman karena kita gengsi tadi. Ya, salah sangka mengenai citra bahwa sekolahan yang baik adalah sing siswane akeh, lulus kabeh. Ya ngono dadi Indomaret ae. Itu teman sekalian ya. Jadi
Yuk kita cari bersama-sama. Aku gak nyalahno sapa-sapa rek, cuman saya mempelajari semua itu dan kita belajar bersama untuk menemukan oh iki salah ndek kene. Hulunya yang salah ini. Mulane hilire dadi koyo ngono iku. Jadi nggak bisa kita dandani Indonesia kalau tidak memulai dari diri kita sendiri berpikir mendasar dan menemukan kebenaran secara mendasar. Ngono ya. Nah, jadi soal jeneng barang kan karena sesat fikir. Apa? Terus jenenge diganti apa? Wis Tuhan diganti apa wis? Jane ya Tuhan lho, Tuhan rek. Jane Tuhan iki. Terus diganti Syarifuddin ngono. Terus menjamin apa nama itu? Syarifuddin itu. Utawa upama memang harus ganti kan kudune approach pribadi dan sifatnya kan hanya saran toh. Saran toh mean. Ya digelembui ya gak enak larek karo tangga-tangga gitu loh. Ah, mosok Tuhan gak enak. Ngono tok oleh. Kocok terus ini haram. Iki enggak ini masa namamu Tuhan. Nah, ono jenenge kepala Taman Budaya Jogja jenenge Rob Mujiono. Dadi aku nek ono arah-arah Islam ya amin ya Rob ngono di media sosial amin ya Rob nek eling Pak Rob aku. Eling Pak Rob. Lah ya wong jenenge lho. Bah jenenge tegesan bateke. Jenenge kok gitu loh kalau saya. Ya apa yang jawab ya? Upama tak sarano untuk tidak ya gak enak rek karo arek-arek lho paling ngono tok lho. Engko dadi masalah ndek kono kene mbok diganti nek iso. Terus nek engko ana hubungane karo sing diomongno Cak Yus mang. Setan dijenengi setan, cek mesisan mate terus anakku. Malah urip. Begitu dijenono dile jenengi lara. Dibalekno setan meneh waras ya apa katene? Digawe dulinan karo Gusti Allah kon. Ini Hamad ini mana Hamad? Hamad itu aslinya namanya Muhammad Habib Khalilur Rahman. Itu anak ibu saya buncit sebelum Farid. Buncit dari ayah saya Pak Muhammad. Iku nakali pol, pokoknya gak leren nangis, gak leren rewel. Sing jenengi Mbah Abdul Latif Sumombito. Jadi ibu saya iki wis pengalaman ngingu bayi wis 15. Tapi gak tahan iki musuh Khalilur Rahman iki. Khalil kan apa nek? Khalil ku apa bahasa Indonesianya? Mbuh ya apa pokoknya terus nanggone mbah niki mboten kuat kula kali arek niki. Yok napa niki nakale. Lah ya wis tak rubah jenenge ya. Mah, gitu ibuku jenenge roh apa? Halimah tak rubah jenenge, tapi mari ngono meneng lho ya. Areke engko kon gak tahan meneh nek areke meneng. Saiki nakal kon gak kuat, engko kon nek areke meneng kon ya sedih. Mpun mboten napa-napa anggere mboten nakal kaya ngeten iki. Ya wis tak rubah Muhammad Habibur Rahman. Mujibur Rahman. Wis akhire mau meneng arek sampai saiki. Ya apa katene? Sampai mau menang aku selama hidup karo Hamad iku Habibur Rahman belum pernah bicara lebih dari 10 kalimat. Ya apa coba? Adikku dewe sampai hari ini belum pernah bicara lebih dari 10 kalimat. Nuwun dia ditakone nggih ngono tok. Dereng ngono tok ya. Sak kalimat gurung tahu jane asline. Nek dijumlah ya iso dadi beberapa kalimat. Cak Mip yang ngono zaman biyen. Mau menang boyo apa ceritane biyen? Aku sekolah di Jogja, Cak Mip Fakultas Farmasi, aku Fakultas Ekonomi. Kalau Cak Mip itu 3 tahun belum lulus farmasi, saya setengah tahun sudah lulus. Saya cukup setengah tahun gitu. Cak Mip 3 tahun belum lulus farmasi. Engko nek mulai nang Jombang balik rono lak numpak sepur rek. Numpak sepur iku nek rutine aku Cak Fuad Cak Mip iku numpak lokomotif. Numpak lokil rek. Engko mbayare nang masinis. Masinis apik, seneng nek dikancani, ya toh. Segone dibagi karo kene. Bayare murah.
dibanding karcis. Kini gak duwe duit tiga tuku karcis, mulane kepaksa numpak lok. Numpak lok itu ada bahaya kalau lewat stasiun Solo diperiksa, Madiun lebih diperiksa lagi. Dadi nek Solo jek iso mudhun didik-didik, melipir-melipir gak ketok. Nek wis ndek Madiun kene mlebu lorong mesin niku, panas ngono iku. Untuk menghindari pemeriksaan. Nah, nek pas duwe dhuwit, mergo aku nek mulih teko Jogja rene mesti numpak lok, tapi nek mulih teko Menturo nang Jogja iso disangoni karo ayah karo ibu numpak sepur. Jadi numpak gerbong temenan bowek ngene iki panas. Terus aku kan ingin bagaimana panas itu kita atasi. Terus aku takon Cak, panas ya? Iya panas ngono tok. Wes ngono tok sampai Jogja. Iya panas, mandek pisan. Ya mandek ya. Anjane ketiga nun ya apa ngono lho? Gak iya panas. Iya wis mandek wis. Sadaqallahul azim. Saiki lumayan sampai wis gak sampai meneng kaya jaman biyen. Anake sing di progres ku meneng pisan. Adin niku. Sing sekarang di progres yang ngurusi Kiai Kanjeng kemana-mana. Adin meneng pisan. Aku ya karo Adin gurung tahu ngomong lebih dari 10 kalimat iku mang. Jadi julukannya Mister Kirangan. Din anu Yudis wis teko Kirangan. Anu Din Kirangan. Wah Kirangan penting. Wis Din. Nah, jadi nama itu juga sebenarnya banyak dimensinya gitu deh ya. Tapi menurut saya nama seperti itu kan menurut saya kok mbok sudah dinikmati saja lah. Sing penting ojo Allah. Nek Tuhan kan sebutan tentang sesuatu. Nek Allah lah itu kan memang nama resminya Allah menurut dirinya sendiri kan gitu. Menurut diri Allah sendiri. Nek Tuhan kan Gusti ya Allah tuh ya Gusti kan padha karo Tuhan. Jenenge di Jogja Gusti Yuda, Gusti Prabu, Gusti Randa. Kok Gusti gak dikongkon ganti? Kok Tuhan dikon ganti? Padahal podo persis posisi epistemologisnya sama. Gusti. Apa meneh sing nemen iku God iku lho. Oh my God. Maksudnya ya God. Ya apa coba? Kok gak gatel karo God arek-arek. Jadi menurut saya itu harus tidak menjadi masalah besar. Itu masalah kultural saja, tidak masalah teologis dan bukan masalah akidah kalau menurut saya. Itu loh. Bapak yo gak niat-niat gak niat yo apa lah kira-kira jenenge Tuhan iku sak ambrek nek kono. Dik Ponorogo iku jenenge malah elek-elek ana pawuan, ana cikrak, ana gudel. Aku iki ndek Gontor biyen bani gudel artine nek adus sore-sore adus mari olahraga iku mesti nang gone Pak Gudel. Jadi ana sing Pak Miran, ana sing gone Pak Sopo, aku nek gone bani gudel. Dadi jenenge gudel. Kata ya apa? Nek dijenengi Tuhan muring-muring jenengi gudel gak apa-apa. Ana meneh cikrak iki lho ana lho jenenge. Arek wedok jenenge cikrak. Di Ponorogo iku. Pauwan ya ana. Itu. Nanti setelah dia nyantri di Gontor baru dirubah namanya oleh gurunya di sana sebagai kehormatan, tidak karena salah terus dibenerno gak, tapi sebagai kehormatan. Nek anake Pak Gudel iku jenenge di Gontor akhirnya Hanik Ikhwani. Jadi panggilannya Pak Hanik ngono rek. Jadi nek menurut aku is not. Oh iya, saya kira gini Mas. Kalau terus terangnya begini, itu harganya tidak bisa saling membayar, tidak mau saling membayar. Tapi ini saya kira tidak baik untuk ditayangkan ya. Untuk sampean saja rahasia di dalam kamar berdua ya. Jadi di sepak bola itu kan ada mafia itu tidak berdiri sendiri. Mafia itu sebenarnya bagian dalam tanda petik bagian wajar dari sebuah mekanisme. Wajar itu dalam arti tidak baik, bukan baik. Kan migas ya udah mafiane, pilkada ya ono mafiane, sembarang ono mafiane itu. Loh ya kampus-kampus ya ada mafianya, kan kabinet gantian kayak ITB, gantian UNER, gantian UGM lah ngono itu juga mafia kok. Kaji ya ono mafiane. Kan gitu.
Ramadan kapan, hari raya kapan ono mafia. Ini bener tak gak jane. Engko nek sing pokoknya nek wis menteri agamane Muhammadiyah beda karo nek menteri NU itu juga sejenis mafia seperti itu. Jadi itu sebenarnya bagian yang juga jangan terlalu dipusingkan. Cuman sepak bola ini kan menyangkut mata pencarian arek sambrek. Sejak PSSI dibekukan tuh minimum 600 pemain itu kehilangan pangan, penghasilan. Minimum 600. Ya enggak sih? Nah, Anda tahu saya bukan orang PSSI, Mas. Saya ke U19 itu tidak berarti saya ngurusin U19. Saya sama Mbak Via sama Mas Gandhi sampai ke Myanmar itu biaya sendiri, hotel dewe, taksi dewe. Saya tidak mau sedikit pun memakai fasilitas PSSI. Aku elek-elek yang duwe harga diri. Gitu loh, masih aku lunga kaji. Iki sekarang Rois Am MUI, NU itu kan Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin dulu marah di Mekah karena saya tiap hari pakai Mercy, Pak Ma'ruf Amin pakai Kijang. Padahal dia Amirul Hajj, saya haji biasa. Gitu loh. Aku dicemburui loh, kok Cak Nun pakai Mercy tiap hari. Loh. Aku iki lunga kaji bayar dhewe. Aku numpak apa iku urusanku dhewe, kan hubungannya karo Depak. Kan hubungannya karo fasilitas negara. Iku Mercy-ne wae wong Mekah kate lha apa kon? Baku numpak Mercy, baku numpak gledekan duduk kan hubungannya karo APBN kok. Lah aku lak kancaku akeh ndek ndi. Mosok tega arek-arek iku. Ngekek aku Kijang lak ngono. Dadi aku nganggo Mercy nang ndi terus dipikir Pak Ma'ruf itu adalah fasilitas yang diskriminatif dari Kemenak, dari Depak gitu ya waktu itu ya. Pak Ma'ruf Amin Amirul Hajj malah hanya naik kendaraan biasa, saya pakai Mercy. Mercy apik iku. Lho. Iki oleh-olehku dhewe kok. Kanca-kancaku dhewe. Wong aku ya gak njaluk, aku dipaksa kok karo wong iku. Kono ya sungkan. Mosok aku kok numpak Kijang. Padahal aku yo gak apa-apa rek numpak apa gak masalah. Aku iki dijamu seperti itu kan ya siapa meneh lah gitu. Dan yang penting kan tidak pakai fasilitas negara. Jadi saya tidak termasuk ke Myanmar itu uang kami sendiri. Saya itu disambati Indra Safri yang tertekan oleh mafia di dalam PSSI gitu loh teman-teman sekalian. Sehingga programnya U19 itu menjadi tidak bisa dijalankan karena begitu U19 marketable, dia kemudian harus mengikuti jadwal kapitalisme sepak bola. Harus tanding sama siapa, jam berapa, diatur oleh TV yang menyewanya. Gitu loh. Jadi bal-balan kan ada programnya Mas. Latihan iki, tanding karo kita. Itu semua diprogram berdasarkan pencapaian terhadap peak time-nya anak-anak. Yang paling parah ketika mereka seharusnya ke Spanyol, mereka diperintahkan untuk ke Brunei. Wes saiki sampean misalnya gini, sampean tak jak nang Spanyol, moro-moro gak sida tapi tak jak nang Brunei, ya apa sampean atine? Wes anu ta wis ngendelong ta wis aras-arasen ta nek sampean kudu main bal-balan di Brunei. Lah wis aras-arasen wis kalah arek wis moh menang wis malahan. Apa meneh arek-arek iku wis kadung slametan di desane dhewe-dhewe. Si kiper iku sing gagah ganteng iku arek Grobogan sapa jenenge? Iku pindho. Slametane pindho, wong sak kampung diundang kabeh. Niki kajengipun Spanyol niki, dadak nang Brunei. Dadi wisin mulai akhirnya hilang moralnya, semangatnya hilang. Nah, Brunei itu yang membuat mereka hancur anunya. Mentalnya. Setelah itu PSSI merasa bersalah, BTN itu Badan Tim Nasional terus mengirim mereka ke Spanyol. Arek-arek wis kadung aras-arasen di Spanyol gelem gak gelem kudu main, padahal hanya beberapa hari setelah Spanyol mereka harus ke Myanmar. Dan itu melanggar rute, melanggar jadwal fisik mereka. Ojo meneh kesebelasan dek. Tinju satu orang saja itu harus ada jadwal yang jelas. Misalnya 3 hari sebelum pertandingan Anda sudah tidak boleh latihan
keras. Anda hanya boleh shadow boxing. Nah, ini lari-lari kecil, turune kudu kapan, sak piro, sebelum tanding kamu berapa jam sudah harus bangun dan seterusnya. Itu ana jadwale kabeh supaya kondisi puncak tercapai. Apa meneh arek 20 itu kan arek kesebelasan itu lebih rumit lagi. Nah, jadwalnya Pak Indra ini tidak bisa dicapai. Sehingga mau tidak mau mereka hancur moralnya. Dan saya menemani U19 itu tidak punya hak untuk ikut campur. Seandainya saya boleh ikut campur, tak garap arek-arek itu. Insya Allah gak kalah. Ya tapi ngene iki lah bagus ya. Nah aku ngomong ini iki. Tapi saya melihat peluang-peluang itu, tapi kan saya tidak punya hak. Indra Safri juga tidak punya hak untuk melibatkan saya. Gitu loh. Karena ada PSSI, ada Pak Johar, ada BTN, ada Pak Seftin, ada semua yang punya hak resmi. Sementara saya kan cuma penggembira kalau kata Muktamar Muhammadiyah. Saya cuma penggembira. Padahal saya melihat peluang-peluang itu. Nah yang saya lakukan adalah recovery atau evakuasi. Begitu mereka sudah tidak bisa lolos resmi, baru saya sama Mbak Via harus membangun kembali mental mereka. Pak Indra sudah kuyu, anak-anak sudah nangis semua, dan saya menampung mereka dengan Mbak Novia sama Mas Gandhi. Jadi arek-arekku begitu tak enteni di hotel, tak peluk situk-situk, tak puk-puk, tak kandani situk-situk, mari tak jak guyon, tak jak dulinan, tak jak mangan bareng sak piturute. Nek pas nolong lho gak dilarang. Aneh urip iki. Dadi kaya aku di Indonesia yang ngono, engko nek saiki bangun temen oleh tak aku melok-melok. Engko nek wis jeblok nemen kait aku oleh cawe-cawe. Ngono iku lho arek-arek iku. Pas kon korupsi biyen gak kondo. Begitu kon kate ketangkep KPK moro nang nggon aku. Lah terus anggitmu aku iki terus kate nyelametno konta. Tambah tak jungkrakno pisan. Gitu loh. Wong aku ngewangi KPK temenan sampai ke dalam dan jangan sampai tahu siapapun. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi wes gak apa-apa lah. Ini semua pengalaman kita bersama. Sekarang Anda anak-anak muda kan tahu persis apa yang tidak boleh lagi Anda lakukan dan apa yang harus Anda lakukan berdasarkan pengalaman keindonesiaan kita sampai hari ini. Kita jangan menikmati mengutuk siapa-siapa. Ini tidak ada urusan KIH, tidak ada urusan KMP, tidak ada urusan itu. Ini tidak ada urusan pro Jokowi atau anti Jokowi. Kita tidak berpikir golongan. Kita berpikir Republik Indonesia. Kita berpikir bangsa Indonesia. Kita berpikir seluruh rakyat. Gitu loh. Ya. Jadi ngono ya, Dek, U19 cukup ya. Jangan meneh hartono Mang Bos, jeneng. Oh, rumah tangga. Nek rumah tangga, saya kembali aja ke tadi saya mengatakan nih, tak rutenya dari yang tadi. Berarti awakmu iku wajib tagak ngewangi negara. Wong kon wis bayar wong kok. Lah kon kari ngenteni hasil sih. Nek gak berhasil kari kok ketaki lah ngono. Kudu lak ngono, wong kon wis bayar. Jadi sama sekali ndak wajib. Sunnah mungkin sedikit. Tapi sunnah kan gak dilakoni gak apa-apa. Nah, jadi kenapa kita bikin padang bulan? Kenapa saya keliling? Terus tidak pernah berhenti dengan Kiai Kanjeng sampai hampir 22 tahun. Terus menerus menemani rakyat. Tadi malam di Klaten, di desa yang paling kaya se-Klaten. Dan lurahnya cemas, masyarakatnya tidak bersyukur. Desa Sumber Air. Malam ini di sini, besok malam di halaman TVRI, terus Bende. Nggih Malang 2 malam. Kenapa saya keliling terus? Karena saya bersedekah, bukan karena saya menjalankan kewajiban. Karena posisinya sedekah. Jadi nek kon gelem ngewangi rakyat, berarti kamu tinggi derajatnya karena kamu sedang bersedekah, melebihi zakat. Kan gitu. Nah, aku posisinya kalau secara hukum Islam sedekah. Aku gelem, bahagia kok sedekah lah enak sih. Enak ndi ngekeki tadi kei. Enak ngekeki. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ajruhum inda rabbihim, gak tahu aku. Wis iku urusane Gusti Allah. Gak perlu tak gawe niat.
Sementara tadi malam Pak Lurahnya itu bilang, Cak, tolong masyarakat ini diajak supaya pinter bersyukur, supaya kita dapat anugerah lebih banyak lagi dari Allah. Nah kalimat sing kedua itu aku mau aku. Kon iki kurang ngopo kaya ngene iki. Dibanding Kiai Kanjenge luwih makmur nemen kon iki. Di sana tuh gunakan air tawar, Mas. Apik temen gone, Mas. Anda rekreasi ke sana sama keluargamu. Di desa Pongkok apa gitu. Ponggo, ya, Ponggo. Apik ya. Nah, hidup itu berbuat baik terus gitu tok niatnya. Kenapa saya di sini saudara-saudara mau begini di lapangan ini? Apakah saya ingin mendapat pahala? Apakah saya ingin mencapai apa? Enggak, saya kesini ini, ya saya kesini ini. Saya nikmati silaturahmi sama Anda, saya nikmati kita belajar bersyukur bersama. Dan aku dulinan korek cilik-cilik, hampir 1 jam karo arek cilik kok di YouTube mesti ono. Terus marung ono arek gendeng teko, seneng temen aku. Jenenge Untung. Gendeng banser langsung ngerisok maju. Kuatnya ditangkep, kira-kira ditangkep teman karo banser itu tambah rusak arek. Bansernya gini. Wes Untung tak jak munggah panggung. Gendeng iku jago silat pisan, mbok iki nek ngamuk temen blaen iki. Arek rada ngene lho Mas. Wis pokoke ngono iku wis. Mike dicolong terus ngomong, "Proklamasi! Dengan ini!" Ngono iku waduh wis ya wis gak apa wis akhire nggih mergo rada bahaya tak peluk, tak bisiki. Set peren deh. Lungguh. Pawang. Wis sampai akhir saya kendalikan dia, saya manfaatkan dia, tak suruh nyanyi dikit-dikit ya toh. Yang diomongkan bagus terus kok. Apik kok sing diomongno, cuman tidak pada tempatnya gitu toh. Gitu loh. Tapi apik sing diomong, jadi gak iso wong-wong nemokno dosane. Nah, supaya dia tempatnya bisa, maka menjumpai orang kayak gitu harus kamu kelola, bukan kamu usir, dikelola orangnya. Nah, semalam tuh kita kelola sehingga endingnya ketika antri salaman, dia wis antri kayak liya-liyane, wis gak aneh-aneh meneh. Alhamdulillah sembuh lah arek iku. Ya, tadi sinkros itu teman sekalian, alhamdulillah. Jadi sedekah. Jadi sekarang Anda mikirin Indonesia itu konsepnya sebagai sedekahmu nang Republik Indonesia, sedekahmu nang rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu. Bukan kewajiban. Nek kon kewajiban abot. Lho kene iki wis bayar uang untuk menjalankan kewajiban masuk kene sing wajib. Gak, kita sedekah. Sedekah kan lebih rajin daripada kewajiban. Bener kan? Sholat sunat tuh lebih khusyuk daripada sholat wajib. Tapi saya tidak mengatakan sholat wajib lebih rendah derajatnya daripada sholat sunat. Tidak gitu juga. Itu. Wahing itu lebih. Loh mulane wahing itu kan salah satu nikmat Allah. Makanya kan alhamdulillah yahdikumullah. Yarhamukallah yahdikumullah yuslihu balakum. Itu tadi itu juga Allah yang kayak kenikmatan ya aneh-aneh itu. Itu oke. Apa mana ya? Keluarga. Oh. Wes. Gini. Dari hukum tadi kesimpulannya adalah yang wajib pasti di hadapan Allah itu adalah keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kon menene di kuburan. Begitu mati ditekani sapa? Mungkar nakir, kon gak ditakoni, kenapa kamu milih Jokowi? Gak ditakoni kon. Bagaimana kok Indonesia bisa melorot? Enggak, kamu tidak ditanyain itu semua. Kamu tidak ditanyain mengenai konstitusi, kamu ditanyain mengenai keluargamu, perilakumu sendiri. Jadi yang wajib itu anak istri. Jadi mainstream hidup kita tetap anak istri kita. Kamu harus berani simulasi ini. Kon milih Indonesia bubar tak pegatan. Milih. Indonesia bubar, Cak. Adalah. Soalnya tidak wajib. Ayo mulane. Tidak berarti kita ingin Indonesia bubar, tapi kon kudu roh bahwa keluarga itu lebih penting daripada negara. Ayo wanita gak ngomong. Maka supaya negara tetap solid, ayo bersedekah banyak-banyak. Pahalanya apa? Pahalanya adalah terbangunnya negara itu. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Wong Allah menjamin kok, untuk apa kita niatin? Udah mesti Allah akan kasih kok. Wis meneng wae.
Sing penting kon berbuat baik terus, bersedekah terus gitu ya, Dik ya. Bahwa dalam berkeluarga iku ono susahe. Bojomu gak koyok sing kok bayangno biyen. Iku pengalaman nih kabeh wong lanang. Juga pengalaman nih kabeh wong wedok. Kabeh wong iku urip iku kecelik, gak ono wong gak kecelik. Mergo sing salah iku olehmu krungu-krungu biyen. Rumangsamu wedok iku ngene, lanang iku ngene, nikah iku ngene, salahmu dhewe kok rungokno. Kon kudune sadurunge nikah aja atik nganggep ya wis pokoke aku nikah wis mbuh ya apa ngono ae. Kon katik duwe bayangan ngene-ngene. Keluarga sakinah. Mawaddah warahmah kon kebujuk dhewe kon gak wis urip iku biasa, wis ana susahe, ana mangkele, ana pegele, ana kecewane, ana ngersulone, itu semua nikmat yang luar biasa. Kalau kamu akumulasikan semua itu secara kafah, semua itu adalah rahmat yang tidak. Kon kok mangkel karo bojomu kon minggat, kon kangen kan? Mesti kangen. Kon bojomu mari rewel terus gak rewel seminggu, kangen kon. Kok gak rewel ya? Aku kepingin harus direweli ngono kan. Menungso iku ngono iku, tak kandhani. Urip iku mek ngene lho rek, kon turu melumah terus gringgingen. Terus kon berpendapat ketoke sing bener iku miring iwa. Terus kon miring iwa. Dadak kene gak krasa terusan. Ternyata sing bener miring nengen, terus miring nengen. Wis, entek 3 tahun kayak miring nengen iki. Ternyata mari ngono kuaku tanganmu. Waduh, ternyata melumah iku yo gak pas. Miring-miring iwa iku yo gak. Ketoke sing bener iku mengkurep, terus mengkurep kon. Wis mari mengkurep, ternyata kon yo sesek kon mengkurep. Ketoke jengking sing apik iki. Akhire kon jengking. Wis entek posene, akhirnya kon balik, oh anjene sing bener ternyata ya anjene melumah iku biyen. Terus kon melumah meneh, engko oleh 3 tahun gringgi. Ngono iku urip mek ngono iku tok. Molak malik gak karuan. Trimon niku, ngono lho. Trimon. Kon olehmu gak trimo iku sing garai. Sembarang ku nek kau trimo dadi ayu. Dadi enak. Ngono ya? Lho, kan diangin-angin temen iki ngene. Oke. Ojo muring-muring rek. Kita di sini kan bukan tutur-tutur ya. Kita sedang simulasi bareng-bareng, workshop bareng-bareng, af'al bareng-bareng ngono ya rek ya. Wis. Pokoknya alhamdulillah kita sudah menemukan sedikit bahwa yang harus kita lakukan mulai sekarang itu untuk masa depan dan terutama anak istri kita. Pikirannya dibenerno, niatnya dibenerno, insya Allah itu setoran kepada Allah. Dan kalau setoran seperti ini semakin banyak, Allah yang akan menyelamatkan Indonesia, bukan Anda, bukan saya.